Halo guys, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Di video kali ini, Mimin mau melanjutkan part keempat atau part terakhir dari anime yang berjudul Rokudo no Onatachi. Nah, daripada menunggu lama, langsung saja yuk kita bahas. Ini adalah pertemuan pertama antara Otohime dan juga Doji, dan dia ingin Otohime melawan Rana di sini. Dia seperti monster yang tidak punya hati, sedangkan di bawah, Rokudo dan teman-temannya harus melawan anak-anak Amori ini. Mereka tak punya banyak waktu dan mereka harus segera sampai ke atap. Tapi semua itu tak sesuai dengan harapan Linuma, di mana hanya dia yang paling serius bertarung, yang lainnya masih mental kentang. Dan Osanada bukannya membantu, dia malah mau menceramahi orang-orang berandalan ini. Mana mempan. Tapi untung saja tidak berapa lama Azami datang dengan sepeda motornya. Dia membawa teman-teman Rokudo menggunakan sepeda motornya ini untuk sampai ke atap. Tapi di tengah jalan, mereka malah dihadang oleh Hando, manusia kuat anak buah Doji. Azami pun langsung melaju kendaraannya, tapi dia berhasil di-stop oleh Hando. Mereka semua pun terjatuh, dan Hando langsung ingin menghajar mereka semua ini. Tapi untung ada Osanada, dan di sini Osanada meminta teman-temannya untuk pergi saja. Biar dia yang menghadapi Hando. Dia juga tahu kalau Hando ini adalah anak yang baik sebenarnya. Setelah semua pergi, Osanada mulai menceramahi Hando kalau apa yang dilakukan ini salah. Tentu saja Hando tak mau mendengarkannya karena dia juga sudah diperintahkan oleh Doji untuk menghabisi mereka semua ini. Dan satu pukulan membuat Osanada terlempar jauh. Dulu Hando adalah anak yang pernah dibully, apapun yang dia lakukan selalu saja diremehkan. Sampai pada suatu hari dia bertemu dengan Doji. Setelah mengikuti apa yang dikatakan oleh Doji, teman-temannya tidak berani untuk mengganggunya lagi. Mereka bahkan menghormati Hando dan dia juga punya geng sendiri. Dan itulah sebabnya perintah Doji adalah sesuatu yang mutlak. Tapi Osanada berpikir kalau apa yang dikatakan Hando ini adalah kesalahan. Dulu dia juga seperti itu, sama seperti Hando, selalu mengikuti apa yang dikatakan oleh orang lain. Tapi kalau terus melakukan perintah itu, dia pasti akan menyesal. Tapi sekarang dia akan memutuskan sebagai bos geng, dia akan melindungi semuanya. Dan dia akan membuat Hando sadar kalau apa yang dia lakukan ini salah. Dan karena Hando kuat, makanya sekarang dia akan serius. Mungkin di awal-awal pertarungan, Osanada mulai kalah karena tubuhnya yang berukuran kecil ini. Tapi dia juga tak akan menyerah sebagai bos geng. Sepatu dan kaos kaki mulai dia lepaskan. Dan pukulan Hando ini mulai bisa dia tahan. Tapi untuk pukulan Osanada sendiri, tidak bisa Hando tahan. Dan dia langsung tumbang di tempat. Dan Osanada hanya berpesan agar Hando jangan mau dikendalikan oleh Doji. Tapi Hando merasa dia belum kalah, dia akan mencoba sesuatu yang lain. Jika dia gagal, dia pasti akan diremehkan, dan dia hanya punya kekuatan. Tapi Osanada mencoba menenangkan Hando. Dia juga sempat berpikir yang sama seperti Hando, tapi sekarang di saat dia gagal, dia masih punya Rokudo yang akan mengawasinya. Jadi sekarang dia akan menjadi orang yang terus mengawasi Hando. Jadi teruslah untuk gagal semaunya. Dan setelah mengatakan itu, Osanada malah ketiduran, mungkin karena dia kecapean. Di atap gedung, Doji mulai memancing Rana untuk menghajar Otohime. Otohime mencoba untuk membuat Rana sadar, tapi itu tidak berhasil. Doji hanya mengatakan kalau ini dia lakukan agar Rana dan Rokudo bahagia. Tunggu Anso ya. Di tempat lain, Linuma dan teman-teman dicegat lagi oleh Kohei. Dia adalah orang terkuat nomor 2 di aliansi Onishima. Dan ternyata juga Kohei dan juga Linuma ini pernah saling kenal di masa lalu. Linuma mencoba menghajar Kohei tetapi dia tidak berhasil. Dulunya Kohei sempat kalah bertarung melawan Linuma, tetapi itu dulu bukan sekarang. Karena Linuma ini dihajar seorang diri, Rokudo dan teman-temannya akan ikut membantu. Tapi mereka juga tumbang karena pukulan Kohei. Dan untuk Rokudo, mereka tak akan menyentuh Rokudo sedikit pun karena ini adalah perintah dari Doji. Dan Kohei mulai menguji mental Rokudo. Karena pilihan Rokudo ini, teman-temannya jadi ikutan terluka. Dan apakah dia ingin mengakhiri semua ini? Dan kalau Rokudo masih keras kepala, dia akan mematahkan tangan ketua mereka ini.
Ini yang sangat Linuma takutkan. Kita kembali sebentar ke masa lalu Linuma. Dulu dia bos geng di kelasnya, dan dia juga sudah cukup mengenal Tachibana pada saat itu. Tapi pada satu hari, dia dikhianati oleh teman-teman satu gengnya. Mereka memilih untuk menjadi pengikut Kohei dibandingkan harus menjadi teman Linuma. Dan pada saat itu hanya tinggal Linuma seorang diri dan Tachibana yang selalu menemani keterpurukannya ini. Dan dia mulai membenci para pengecut seperti Rokudo dan teman-temannya. Tapi meskipun mereka lemah, mereka tetap menjaga teman-temannya, dan mereka tak seperti orang-orang yang dulunya dia kenal. Dan kalau bersama mereka, dia pikir mereka akan bisa berteman. Linuma benar sedih karena tak bisa melindungi teman-temannya ini. Tapi di saat Rokudo hampir menyerah, ketua langsung bangun dan langsung memukul Kohei dengan tangan gemoynya ini. Dia juga tak peduli sebanyak apapun jarinya dipatahkan, dan di saat Kohei ingin menghajar Rokudo ini, Linuma pun langsung bangun. Dia ingin Rokudo dan teman-temannya pergi saja. Kohei akan menjadi urusannya. Mereka harus berjuang bersama karena mereka adalah teman. Dan Linuma juga mulai mematahkan jarinya karena dia pikir teman itu harus berbagi rasa sakit. Dan di saat Kohei mulai menyerang, Linuma langsung saja mengeluarkan kekuatannya sampai-sampai kacamatanya pecah. Nah, si Kohei juga tak tinggal diam. Dia menghajar Linuma kembali dengan kekuatannya. Tapi Kohei juga langsung KO dengan jurus terakhir Linuma. Dia tak bisa bergerak dan langsung tumbang di tempat. Di tempat lain, cobaan Rokudo datang lagi. Mereka sekarang harus menghadapi Amano, kakaknya Sumire Raino dan Sumire Kazeno. Dan di sini Rokudo sadar kalau dia pasti tidak akan dihajar karena perintahnya Doji. Amano hanya bisa tertawa karena lawan Rokudo kali ini bukanlah dia, melainkan Kazeno yang ingin balas dendam. Ya, walaupun begitu, kolonel dan juga ketua akan melawan Amano. Dengan begitu, Rokudo bisa langsung naik ke atap untuk menemui Rana. Tapi Amano memang curang. Dia menggunakan alat pemadam kebakaran untuk mengalahkan kolonel dan juga ketua. Dan di sini Amano juga sangat kesal, bisa-bisanya adiknya selama ini dia didik menjadi kejam malah jatuh cinta dengan musuh mereka. Lalu jadi wanita normal yang sangat membosankan. Dia memang tak berguna menurut Amano. Tetapi Rokudo sangat kesal ketika Amano mengatakan kalau Raino tidak berguna. Sedangkan Raino sendiri adalah adiknya. Dan sepertinya dia mulai mengerti mengapa Raino bisa berakhir di aliansi Onishima. Dan itu semua pasti karena kakaknya yang bodoh ini. Raino sebenarnya suka bersekolah. Dia juga ingin mempunyai kehidupan sekolah yang menyenangkan. Tapi sebagai saudara yang ada di sisinya, mengapa abangnya ini malah tidak mengerti dengan perasaannya? Rokudo benar-benar sangat kesal, tetapi di sini Kazeno langsung saja menahannya. Dikira Kazeno, rupanya dia adalah Raino yang menyamar menjadi Kazeno. Dan di sini Raino melepaskan Rokudo. Soal abangnya, biarkan dia yang menyelesaikannya. Dan tentu saja itu membuat Amano sangat kesal. Berani-beraninya kedua adiknya ini malah mengkhianatinya. Dulunya mereka adalah tiga Sumire yang berpenampilan dan bersuara yang sama. Dan Amano ini adalah panutan kedua adiknya ini. Dan keterampilan meriasnya juga luar biasa, di mana dia bisa merubah menjadi cewek ataupun cowok. Dan dia menganggap kalau kehidupan normal itu sangat membosankan. Raino dan Kazeno sangat mengidolakan abang mereka ini yang suka menentang norma. Hingga suatu hari Kazeno mulai berdandan seperti cewek dan Raino berdandan seperti cowok. Mereka bertiga sering melakukan kenakalan bersama-sama. Tapi kenakalan Amano semakin hari semakin meningkat dan dia juga mulai masuk ke aliansi Onishima. Dan sejak saat itulah Kazeno dan juga Raino mulai ikut kakaknya untuk masuk ke aliansi Onishima. Tapi semenjak pindah ke Amori, Raino mulai berubah. Dia mulai menemukan jati dirinya berkat Rokudo. Dia mulai bersenang-senang dengan kehidupan sekolahnya. Walaupun mereka mengikuti jejak kakak mereka, mereka juga tak pernah diakui oleh Amano sebagai adik yang hebat. Dan mulai dari sini dia akan mengalahkan abang mereka ini. Walaupun sempat tumbang, Amano tak akan menyerah. Dia ingin pergi ke sekolah. Dia ingin ikut ke festival. Dia ingin bilang suka ke orang yang dia sukai. Dan itulah dirinya yang sesungguhnya. Dan sekarang dia akan menunjukkan siapa dia yang sebenarnya. Dan tendangan Raino kali ini benar-benar sangat dahsyat. Dia berhasil mengenai Amano. Dan Raino tak menyangka kalau adik perempuannya ini bisa mengalahkannya. Menurutnya kedua saudara ini bukan apa-apa tanpa dirinya. Tapi ternyata dia salah total. Dan sekarang waktunya Raino, kolonel dan ketua akan menyusul Rokudo ke atap. Sementara Rokudo sendiri dia sangat senang berkat teman-temannya dia bisa sampai ke atap gedung sekolah. Tapi ujian tidak sampai di situ rupanya. Dimana di sini Rokudo harus mengalahkan Yasuya yang sangat tergila-gila dengan Rokudo. Mata Yasuya sudah dibutakan oleh mantra Onmyoji.
Dimana di sini dia malah melihat Rokudo seperti pria kuat. Ya, karena tipe dia adalah pria kuat, dia mulai mencambuki Rokudo dan dia ingin Rokudo melawannya secara jantan. Sudah lama dia mencari pria yang kuat dan baru Rokudo yang bisa membuat jantungnya berdebar. Yasuya mulai melepas pakaiannya dan mulai menjadi cewek gal paling seksi di anime ini. Di sini Rokudo mulai sadar mantra Onmyoji membuat Yasuya melihatnya seperti cowok kuat dan mungkin dia bisa memanfaatkan situasi ini. Rokudo mulai mengatakan untuk jangan mendekatinya, kalau tidak mungkin Yasuya akan mati. Dan dia juga mengatakan kalau dia telah mengalahkan semua begundal yang menghalanginya di bawah dalam waktu 30 detik. Tapi bukan semakin takut dengan Rokudo, Yasuya malah semakin suka. Semakin kuat Rokudo, maka semakin kuat juga gairahnya untuk mendekati Rokudo. Wah, Rokudo benar-benar salah sasaran. Dan kalau seperti ini terus, Rokudo bisa kesakitan disiksa oleh gairahnya Yasuya. Dan karena terlalu bersemangat, Yasuya hampir saja jatuh keluar jendela. Tapi Rokudo menjadi perkasa dan langsung saja menyelamati Yasuya. Walaupun dia sempat dirundung oleh Yasuya, Rokudo malah menyelamatkannya. Dan itu membuat jantung Yasuya semakin berdebar dari sebelumnya. Rokudo benar-benar semakin kuat di dalam pandangannya dan itu membuatnya semakin pingsan. Dan ini adalah kesempatan Rokudo untuk sampai ke atap gedung. Di sini Doji sangat kaget kenapa Rokudo bisa sampai ke atap. Apakah Rokudo sudah mengalahkan semua teman-temannya yang berjaga di bawah? Dan di sini juga Rana dan Otohime ternyata sudah bertarung habis-habisan. Rokudo ingin menghentikan Rana, tetapi telinganya sepertinya sudah tuli karena amarah. Rokudo ingin menghentikan keduanya ini, tetapi dia malah dihentikan oleh Doji. Dan di sini Doji mengatakan mengapa dia bisa berada di puncak Onishima, karena dia tahu cara memberikan teman-temannya kebahagiaan. Seperti Himawari Rana yang sangat suka kekerasan, dan jika pukulan Rana ini sampai mengenai Otohime, mungkin dia akan tamat. Dan di sini untung saja ada Rokudo yang langsung menghentikan pukulan Rana ini, dan syukurnya Rokudo bisa menghentikan ini tepat waktu. Dan Rokudo ingin Rana menghentikan semua ini. Dia juga tak seharusnya menyakiti Otohime, karena Otohime adalah teman berharganya, dan apapun alasannya dia tak boleh menyakiti teman-temannya. Dan di sini Rana mulai mengerti, dia meminta Rokudo untuk mengulurkan tangannya. Dia mengembalikan ikat rambut yang pernah diberikan Rokudo kepadanya. Dan disinilah dia akan berpisah dengan Rokudo. Mungkin Rana merasa Rokudo adalah pria yang baik, sedangkan dia tidak sama sekali. Dan dia juga sangat mengerti sekarang. Dan terlebih lagi selama ini dia tak pernah menganggap kalau Otohime adalah temannya. Bukan hanya Otohime, yang lainnya juga tidak dia anggap teman kecuali Rokudo. Dan pantas saja selama ini dia hanya mau mengobrol dengan Rokudo saja. Dan dia juga tak pernah mengerti dengan sesuatu yang mereka sebut menyenangkan itu. Entah itu saat bersama dengan orang lain ataupun saat di sekolah. Dan yang membuatnya merasa hidup adalah saat dia menghajar orang lain. Dan dia juga merasa kalau dia tak pantas berada di dekat Rokudo. Dan inilah jalan terbaik yang harus mereka ambil. Tapi walaupun begitu, Rana juga merasa sedih. Dia juga tidak tahu kenapa. Mungkin karena semakin nyaman dia menjadi orang jahat, maka semakin besar juga cintanya kepada Rokudo. Dan Rokudo sudah menduga kalau ini semua pasti karena mantra Onmyoji. Dan jika dia tak punya kekuatan ini, Rana juga pasti tidak akan menyukainya. Tapi Rokudo tak akan menyerah begitu saja. Dia sudah mengatakan kalau dia akan membuat Rana bahagia. Dan dia harus mengalahkan Doji kali ini. Dan sudah dia putuskan juga kalau dia akan menjadi lebih kuat. Dan di sini dia juga ingin melawan Doji. Dan tidak akan dia biarkan Doji membawa Rana begitu saja. Tapi Doji ini memang kuat. Dia selalu bisa menangkis semua serangan dari Rokudo. Dan setelah melihat apa yang terjadi ini membuat Rana semakin kesal. Di sini Doji ingin Rana menyelamatkan Rokudo, tetapi Rokudo tidak akan membiarkan Rana menyelamatkannya kali ini. Dia ingin Rana mundur saja. Tapi tiba-tiba saja Doji mendapat serangan, dan itu adalah serangan dari Raino. Mereka sekarang sudah berhasil sampai ke atap gedung untuk membantu Rokudo. Dan semua teman-teman Rokudo ini tidak akan membiarkan Rokudo bertarung sendirian. Mereka semua akan membantu Rokudo. Itu tidak membuat Doji ketakutan. Dia akan menghabisi mereka semua dengan tangannya. Osanada, Rokudo, dan yang lainnya mulai terlempar karena serangan dari Doji. Di sini Tachibana penasaran, Doji sendiri sudah cukup kuat. Kenapa dia sangat terobsesi dengan Rana? Rupanya si Doji ini pernah dibully saat di sekolah. Para berandalan ini selalu mematuhi yang lebih kuat. Dan dia juga butuh berandalan yang lebih kuat untuk berada di sisinya. Dan saat itu tidak ada lagi orang yang berani mengganggunya. Dan dia mulai mencari tahu sesuatu hal yang membuat para berandalan ini bahagia. Dan setelah persatuan Onishima dihancurkan oleh Rana, dia mulai membuat aliansi Onishima yang baru, jauh lebih kuat dari yang lama.
Tapi setelah mendengar kabar tentang Rana membuatnya menjadi tidak tenang dan dia berjanji untuk membuat Rana menjadi pengikutnya. Tetapi dia menjadi sangat kesal saat Rokudo mengambil Rana darinya. Doji benar-benar sangat kesal di sini. Nah, di sini Rokudo pun bertanya apakah Doji tahu mengapa Rana menghancurkan aliansi Onishima yang dulu. Itu karena dia menganggap tim Ryugu dan Otohime adalah teman. Dan saat menyerang Otohime juga dia tak pernah menggunakan pedang kayunya karena itu ada simbol persahabatan mereka. Mungkin Rana tidak sadar, tetapi itulah yang sebenarnya terjadi. Tapi Doji tak peduli, dia tetap menghajar Rokudo dan teman-temannya ini. Di sini Otohime tak mengerti kenapa Rana begitu tertarik dengan Rokudo. Tetapi meskipun begitu, dia melakukan semua ini demi Rana juga. Dan apakah waktu yang dihabiskan bersama teman-temannya di sekolah tidak berarti sama sekali baginya? Dan di sini juga Doji sudah mulai kelelahan, di mana dia sudah mulai ketakutan. Dia menyadari kalau semua ini karena Rokudo yang menjadi motivasi para teman-temannya. Dia yakin kalau Rokudo cuma orang biasa. Tetapi di sini dia mulai ketakutan dengannya. Dan di saat Rokudo dan teman-temannya ini mulai menyerang Doji, di sini Rana pun menghalanginya. Dan bukan berarti Rana juga membela Doji. Dia meminta maaf kepada Rokudo untuk semua yang terjadi. Dia memang suka sekali kekerasan dan dia juga tak peduli dengan orang lain selain Rokudo. Dia juga sangat kesulitan meyakinkan dirinya bahwa ada kebaikan di dalam dirinya. Tapi lebih baik dia mempercayai Rokudo ketimbang dirinya. Mungkin jika dia di samping Rokudo, pelan-pelan dia bisa menjadi orang yang tidak akan menyakiti Rokudo. Dan dia juga meminta izin untuk bersama Rokudo lagi. Dan di sini Rokudo juga memberikan ikat rambut kepada Rana kembali. Dan dia berjanji tidak akan membuat Rana menyesali pilihannya ini. Dan menurut Rinuma, mungkin Rana hanya peduli dengan Rokudo saja dan dia juga tidak mengingat nama-nama mereka semua. Di sini Doji sangat kesal dan karena teman-temannya juga mereka menjadi kalah. Tapi walaupun begitu mereka tetap akan mengikuti Doji. Mereka tetap ingin Doji menjadi bos mereka di aliansi Onishima. Dan sekarang mereka akan mundur untuk merekrut Himawari Rana karena mereka juga sudah kalah. Hari berikutnya setelah kejadian kemarin, Raino dan Kazeno mulai bersekolah di sekolah lain yang menggunakan identitas asli mereka. Yasuya sama sekali belum kelihatan keberadaannya. Sedangkan Doji, dia mulai membangun ulang persatuan Onishima. Dan sekarang tibalah saatnya festival sekolah akan diadakan. Tim Ryugu juga datang ke festival ini. Drama sekolah mereka juga sangat lancar. Dan yang paling membahagiakan adalah Rana yang ternyata mengingat nama-nama teman-temannya. Dan dia juga sangat berterima kasih kepada semuanya dan festival sekolah mereka pun berjalan dengan sangat lancar. Anime ini benar-benar happy ending. Nah teman-teman, itu tadi adalah part keempat atau part terakhir dari anime yang berjudul Rokudo no Onatachi. Bagaimana nih menurut kalian alur cerita anime ini? Komen di bawah ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube Mimin supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Mimin. Dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye bye.